Alhamdulillah alladzi adzaqa ta'i'ina halawata ta'ah wa 'allaqa qulubal muslimina bil masajid wal jamaah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Bapak Ibu pengurus yang sama-sama kita hormati, Bapak-bapak, Ibu-ibu, sahabat-sahabat angkatan muda, anak kami para pelajar, hadirin hadirat jamaah Masjid Limusuku rahimakumullah. Mari senantiasa kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan nikmat Allah, khusus pada malam kini Bapak dan Ibu kita bersama-sama masih sehat, sehingga umur yang masih ada, jatah hidup yang masih diberi Allah bisa kita pakai untuk beribadah dan taat, lebih-lebih di bulan Ramadan dan khusus malam Ramadan kini kau. Mudah-mudahan selalu kita seperti itu. Kita tidak tahu pasti sampai bila umur yang ada kini kau diberikan Allah Subhanahu wa taala. Sebab kematian itu tidak ada bocoran dari Allah. Umur bara dima dengan cara apa itu kita tidak diberitahu. Dan jale kita harus bersiap untuk itu. Mudah-mudahan selalu kita seperti itu sampai akhir hayat kita, dan begitu anak keluarga, cucu dan jamaah kita bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, pada malam dan kesempatan yang sangat terbatas kita ingin sampaikan satu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan ibadah Ramadan dan peringatan yang harus kita waspadai dan kita berhati-hati agar ibadah kita terjaga dan sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasul. Ada satu hadis, Bapak dan Ibu, hadisku hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari, bisa dilihat di Sahih Bukhari hadis yang ke-1903 dan hadis yang ke-6057. Di Sunan Abu Daud hadis 2359. Nah, kita bisa lihat nanti dari kitab yang kita sebutkan itu. Nah, apa bunyi hadis itu? Nabi mengingatkan, malam yada qaula zuri wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Hadisku mungkinlah sering awak dengar dari guru-guru awak, tapi tidak salah kita ulang dalam rangka memperkokoh keyakinan kita di dalam beribadah. Apa artinya? Orang yang tidak meninggalkan perkataan zur dan perilaku yang berkaitan dengan zur itu, maka Allah tidak butuh dia menahan lapar dan menahan haus itu, kata Nabi. Nah, Bapak dan Ibu, ada beberapa hal yang ingin kita cari pemahaman ulama dari hadis itu untuk bisa menjadi amalan di awak. Dari belakang kita pahami, falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Allah tidak butuh awak menahan makan dan minum itu. Seperti di bulan puasa itu, kalau tidak ditinggalkan perkataan zur dan perilaku yang berkaitan dengan zur itu. Nah, wak cari tidak butuh ko dulu. Nanti kita cari lo apa pengertian zur itu, sehingga hadis ko nyo menjadi membumi dan pedoman di dalam kehidupan. Nah, Bibu dan apa-apa ulama memahami apa itu kalau Allah merasa dan mengatakan
melalui hadis Nabi itu ndak butuh jo amal awak. Itu kan memang ndak butuh itu jangan dipahami oh perlu di Allah ko amal awak. Ndak itu makasih. Wallahu ghaniyun an ibadatil kulli. Allah tu ndak butuh jo ibadah awak dah. Ndak butuh dalam artian ndak akan bermanfaat. La tanfa'uhu ta'atut ta'i'in wa la tadurruhu maksiatul asin. Di Allah tu ndak bermanfaat ketaatan awak dan ndak lo bermudarat ke Allah kalau awak berbuat maksiat. Indak taat awak ke salimu sukuannya kau ndak masalah di Allah. Ndak kabar tambah, artinya ndak berkurang Allah sebagai penguasa. Oh taat awak sadonya Allah bertambah ke kekuasaan Allah juga tidak. Nah, lalu baamu kasih hadis kau. Allah ndak butuh jo puasa awak dah. Allah ndak butuh dah jo menahan makan dan minum kalau ada kerajonan di awal tadi. Nah, kita cari dulu. Apa makna ndak butuh itu? Bibu dan apa-apa. Kita kutip juga sebagai pensyarah dari hadis itu Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab beliau syarah hadis Imam Al-Bukhari Fathul Bari jilid yang keempat halaman 151. Di situ beliau jelaskan, laisa lillahi hajatun, Allah ndak butuh, ndak berhajat dengan ibadah puasa kita itu, yaitu artinya majazun an adamil qabul. Itu berarti bahasa kiasan tidak diterimanya ibadah kita itu. Nah, ini ibu-ibu dan bapak, anak kami angkatan muda. Jadi puasa itu tidak sekedar menahan makan dan minum saja, ada di awal itu yang harus kita tinggalkan. Maka akibatnya dulu kita cari. Jadi tidak perlu di Allah awak menahan makan dan minum. Jadi kata-kata majaz an adamil qabul, bahasa kiasan atau bahasa yang tidak sebenarnya dalam bentuk tidak menerima. Dijelaskan lebih jauh, itu namanya model bahasa majaz mursal. Kalau pelajaran di pondok, itu artinya disebutkan sebab tapi yang dikehendaki akibat. Jadi ada bahasa seperti itu Bapak Ibu. Jadi dalam memahami Al-Quran, dalam memahami hadis, itu tidak mau awak beluri-luri saja. Jadi ada bahasa namanya majaz. Cara Bapak Ibu awak bahasa sehari-hari kan ada kalau contoh-contoh di buku kan gitu. Gadangna tangan si anu tu kambo tu. Azumat yadu fulan alayya. Tangan si fulan tu gadangna kambo. Ndak gadang tangannya dah Bapak Ibu. Tapi ya akibat dari tangan tu nan gadang manfaatnya kawak. Atau mungkin bantuannya, mungkin tanda tangannya dalam menguntungkan awak dan seterusnya. Nah, disebutkan tangan itu penyebab. Padahal yang dikehendaki sebenarnya akibat. Apa akibat? Hasil dari tangan itu tadi. Pemberian, pertolongan, kemudahan yang melalui tangan. Maksudnya dalam hadis kata ulama. Jadi dinafikan nafyus sabab, ditidakkan sebab, wa arada al musabbab. Tapi yang dimaksud sebenarnya akibat. Karena disebutkan tidak butuh. Nah, tidak butuh itu sebab Bapak Ibu. Lalu akibatnya tidak diterima. Semua coba suak sehari-hari. Awak kalau tidak menerima kan kadang-kadang sebabnya awak sabut. Artinya ambo tidak butuh dah. Bawa lakian. Ambo tidak butuh bawa lakian. Tak perlu dah bawa dah, bawa kasinan. Kan gitu Pak Ibu, kalau awak tidak butuh itu. Tapi kalau butuh kan awak ambil. Ini bahasa. Jadi di hadis itu ditidakkan sebab. Yang sebab itu adalah butuh. Makanya yang dituju sebenarnya adamul qabul, tidak diterima. Dijelaskan lebih jauh. Anna man fa'ala ma dzukira la yusabu ala siyamihi. Orang nama ngarajuan qaulazur yang di awal tadi itu ndak diterima, ndak diagia pahala puasonan nyokarajokan itu. Kan rugi waktu Bapak Ibu. Kalau itu akibatnya. Nah, kita cari kawal balik. Kalau begitu bentuk karajo kok sampai baituna Allah
ndak suko jo awak dengan ibadah awak lakukan. Padahal awak lah menahan makan, padahal awak lah menahan minum. Tapi dia Allah ndak perlu itu dah. Kalau naniko ko masih bakal rajon jo ke Allah. Nah, ananiko tu Bapak Ibu, itu dia tadi qaulaz zur. Perkataan zur. Zur itu kita lihat misalnya dalam kitab Imam Raghib Al-Isfahani Al-Mufradat fi Gharibil Quran, beliau menjelaskan zur itu yang dimaksud adalah kadziban, yaitu satu kebohongan. Jadi kedustaan. Jadi kalau sering awak dengar arti perkataan zur artinya dusta, itu masuk di situ. Dusta atau bohong itu Bapak Ibu sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan. Kalau awak lihat di definisi pengertian kazib itu mukhalafatun lil waqi', sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan. Bisa fil maqal wal fi'al, bisa dalam bentuk perkataan dan bisa dalam bentuk perbuatan. Ikonan harus awak tinggalkan jo. Kalau bentuk perkataan tu lah sama tahu atau nyo jale hindak awak kata ni yo, itu berduto dalam bentuk perkataan namanya. Itu tinggalkan tu kata Nabi. Jale awak disiko awak kata di sina. Tu duto melalui perkataan. Kan banyak tu Bapak Ibu. Tu bisa sih di masa tu. Di masa bisa. Bisa anak sekolah. Bisa. Dalam bentuk dusta perkataan dan sekaligus bisa perbuatan. Nah anak kami kok kan bisa jadi kah? Nyo belanja, nyo makan bakwan 3. Atau nyo katon saya ke orang tu. Kak, awak makan bakwan cek, nyo bayar secek. Itu namanya apa tu? Duto. Duto dengan perkataan. Itu kan perkataan tu. Nah, kalau kini banyak apa dengan alat-alat teknologi itu kan murahnya duto yang perkataan tu. Kadang jawab kau apa Ibu? Kawan lah menunggu je lah barangi, kawan menunggu. Di mana kini? Lah di jalan je. Padahal di rumah ya orang. Ada ndak orang itu Bu? Atau kok awak dulu atau berduto atau berhentilah Bapak Ibu. Aku Islam deh ambo di rumah ambo talalok baka kah. Yang ndak lah di jalan. Jalannya terima. Itu namanya mukhalafatun lil waqi'. Tidak sesuai dengan kenyataan. Itu duto Bapak Ibu. Duto dengan perkataan. Itu bisa banyak tuh. Bisa nak sekolah bentuk tadi, bisa awak remaja yang pakai alat teknologi itu macam-macam. Ya, bisa jo ibu, orang tua, ke anak. Kadang anak dipatakui dimatanginya nak kantok, saya tu awak berdutok. Nya menurut jo ke pika balai, ke pika pasar. Aduh masalah deh, biko mak balian kok. Nah, biko pulang dituntuinya. Mana tadi mak? Gitu ya. Oh ndak do orang lah mati ya. Ngado itu. Awak itu berbahaya Bapak Ibu. Itu dusta juga. Ya. Kan Nabi pernah tegur itu. Ada sahabat yang seperti itu. Ada ketika Abdullah bin Amir radhiyallahu an, ya. Itu beliau ada bersama Rasul di rumah beliau tu, Rasul ketika itu hadir. Lalu apa kata ibu Abdullah bin Amir ini? Nak, ha ta'al wa'tika. Nak, kemari nak, ibu akan berikan sesuatu. Faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasul mengecek ke ibu Abdullah bin Amir tadi. Anang dikecan Rasul, apa yang engkau ingin berikan? Ma arati an tu'ti. Anang ke ibu agen kanak kok dipanggilnya tadi bantu itu. Apa kata ibu tadi? Tamran ya Rasulullah. Ambo kamagian korma aku untuk inyo. Oh begitu kata Nabi. Baik. Ama innaki lau lam tu'tihi syai'an kutibat alaiki kizbatun. Hadis riwayat Imam Abu Daud, hadis yang ke-4983. Jadi kata Nabi, kalau ibu ndak agihan tadi itu kalau ndak ado itu, ibu dicap sebagai pembohong. Itu anak tu Bapak Ibu. Jadi bisa ibu, orang tua kan kadang nggak, kalau orang tua dulu mungkin tuh. Kalau kini ndak ada orang tua, kini orang tua milenial istilahnya. Nyolah banyak mengikuti parenting penataran sebagai orang tua dan segala macam, baca-baca buku. Nah, orang tua kini
jarang na begitu mungkin. Tapi kalau ada je, berhenti tu. Itu mendutoi anak tu. Awak jo kanai itu akan dilakukan di bulan puasa, atau berarti puasa waktu bagi Allah tidak ada kebutuhan Allah, artinya tidak diterima. Lihat penjelasan ulama. Imam Al-Abadi sebagai pensyarah kitab Sunan Abi Daud dalam kitabnya Aunul Ma'bud jilid 8 312, beliau menjelaskan ayat hadis ini. Wa fil hadisi anna ma yatafawwahu bihin nas lil atfal indal buka bi kalimatin hazlan au kadiban bi i'ta'i syai'in au bi tahwifin min syai'in haramun dakhilun fil kadzib. Gitu. Jadi kok ada orang tua mengecek ke anaknya dimatangi nang kantok se au bi tahwifin min syai'in, atau menakut-nakui anak tu, menakut-nakui kan ada itu. Jangan payang le, itu ada hantu, situ ada orang gilo ya, ada itu. Ya, anak pun tu lah patualnya. Nah, kalau itu di kerajaan dek seorang ibu atau orang tua atau siapapun, maka itu adalah syai'un haramun dakhilun fil kadzib. Ini dalam syarah kitab Aunul Ma'bud, syarah Sunan Abi Daud. Nah, Bibu dan apa-apa. Itu kan larangan tuh, jaleh namanya itu. Itu dalam perkataan. Di kaurang, ke binatang pun begitu aja Bapak Ibu. Ke binatang tak boleh lalu dia kakai binatang itu. Lihat lagi, kita lihat dalilnya. Imam Al-Bukhari. Imam Bukhari kan sangat ketat dalam mencari hadis. Beliau kalau ada menangah hadis dari siano, beliau turut siano tu. Bahas siano tu, bahas sifatnya kan begitu. Nah, ketika beliau menemui seseorang, lalu pas ditemui di tempatnya orang itu sedang maharoan kudonya yang sedang lari, lalu dikembangkannya selendangnya untuk supaya kuda itu datang. Nah, Bibu dan apa-apa, memang ketika dikembangkannya selendangnya, kuda itu datang. Lalu pasnya datangnya tangkok sekalinya kabek kuda itu. Lalu Imam Bukhari tanya, ada apa di kantong ibu tadi, di bapak tadi, di selendang tadi? Ada enggak makanan? Oh tidak ya Imam Bukhari. Cuman saya auham tuhu, saya maruk-aruk anyusenya supaya nyu bisa ditangkok. Nah, apa kata Imam Bukhari? Sudahlah. Ana la akhuzul hadis min man yakdzibu alal bahaim. Saya tidak akan mengambil hadis dari orang yang berbohong kepada binatang. Binatang sih tidak mau dia kakai, Pak Ibu. Nah, ini kan dasar itu, dalil. Binatang anak ketek, apalagi rakyat nan diakai diduto-duto kan. Itu hal yang sangat luar biasa, kesalahan dan pelanggaran. Di hadis lain itu disebutkan akibatnya nanti ilan nar itu. Itu neraka aja siksaan pada orang itu. Nah, itu dengan perkataan. Bibu dan apa-apa. Bisa juga dalam bentuk fi'al, dalam perbuatan. Bisa lidah tidak mengecek dah Bapak Ibu. Tapi karajo saya nama duto yang berbeda dengan kenyataan. Apa bentuknya? Bisa Bapak Ibu. Kok menggaleh misalnya barang wak jaleh ndak rancak dah. Atau dipoles-poles baa supaya rancak. Awak nak ngecek dah barang ko rancak tapi wak olah se kok menjual buah misalnya ni jaleh masam. Atau dicari apa-apanya, perancaknya. Sehingga tujuan awak orang ko menganggap barang ko rancak. Awak nak ngecek dah. Tapi juga karajo se. Itu juga namanya al-kadzibu fil fi'al, baduto dalam bentuk karajo. Nabi kan bangihnya dulu. Ada seorang pedagang, Bapak Ibu, nyumangaleh, Nabi cek barang dagangannya itu. Nabi masukkan tangan ke dalam tepungnya itu, sebentuk tepung di karuang itu. Rupanya di dalam tuh tangan Nabi basah, di atas kariang. Nabi tanya, "Mahada ya sahibat ta'am?" Apa-apaan ini wahai pedagang? Kalau bahasa awaknya, "Bamang kau bentuk iko pedagang? Di atas kok barang kariang, kok di bawah amborosok kok basah?" Kira-kira bahasa awak begitu. Jawaban pedagang, "Asabat husama ya Rasulullah."
Karena hujan semalam ya Rasul. Nah, karena hujan afaja'altahu fawqat ta'am likayarahun nas. Bamang ko na indak basah ko balataan di ate agar orang tahu baso barang ko basah. Man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu, yang curang, yang bohong, itu bukan umat kami, kata Nabi. Nah, Bapak Ibu, itu berdusta dalam bentuk perbuatan. Banyak mungkin contoh-contoh yang lain. Bapak Ibu mungkin punya pengalaman masing-masing. Ya, banyak itu. Mungkin Bapak Ibu ada orang mungkin awak kemudian awak hendak orang menggalih hanya awak minta si faktur kosong, atau orang menggalih itu yang menawarkan faktur kosong. Faktur kosong Pak jadinya. Ayo jangan disilo buat stempel buat saya sekali nama toko biar kami isi. Nah, tu duto tu belanja 200.000 biko dibuat dalam kwitansi faktur tu 400.000. Biko diminta ke bendahara 400.000. Nan dibayar barat tadi 200.000. Berarti nan 200.000 lain masuk kantong. Itu duto itu Bapak Ibu. Duto dengan perbuatan. Ya, banyak di mana bisa itu. Kan pengalaman Bapak Ibu masing-masing. Kalau ada orang bantu itu aja diladeni Bapak Ibu. Makanya ada kadai Bapak Ibu baca lihat di kadai-kadai toko itu tidak melayani permintaan faktur kosong. Ah, itu bagus Bapak Ibu. Tidak melayani permintaan kwitansi kosong. Ah, itu ya tuh. Mau itu barangnya balik begitu aja. Tanda tangan. Ya banyak yang kita. Awak jo, kamu punya pengalaman jo Bapak Ibu kan? Kalau misi minyak auto pondok itu di bawah Bapak Ibu di bawah auto pondok di minyak. Sudah misi minyak kecek orang tu Pak bon kosong Pak. Ndak jamu. Keluaran ada dari apa tu awak ndak tahu nama entah tu. Keluar dari itu langsung jadi pas baranan keluar segitu angko dibayar. Biko itu dagian ke bendahara. Pas sobara beli minyak tadi Ustaz, akunya. Segitu dibayar. Kalau nak kesempatan kan banyak mana Bapak Ibu. Kalau untuk berbohong dengan perbuatan tu kesempatan sangat banyak, tapi hasilnya kan tidak berkah. Nah, ini yang kita banyak digoda sekarang. Bahkan ada kita baca-baca entah benar entah tidak, tapi mudah-mudahan tidak. Kadang negara kita kan ada banyak bohong-bohong itu sehingga disebut dengan the liar country. Negara pembohong. The liar people. Jadi masyarakat dah pembohong. Jadi kalau you patuh atau Pak Ibu mungkin di kantor, di sekolah lah bohong sesadanya. Di bangunan itu bohong juga bisa Bapak Ibu. Harusnya semennya 3, atau dipakai 2. Anan C atau biko dalam perhitungan 3 aja semennya. Mentara C masuk kantong. Itulah istilah dulu-dulu tuh kan ada orang makan semen, makan pasir. Karena ada sesuai itu. Ya, banyak situ itu yang begitu proyek-proyek tuh. Kini ada anak-anak sekolah Bapak Ibu kan, anak-anak pondok kini, MBG namanya. Makanan bergizi apa namanya? Bergizi gratis. Kalau anda dilatih jo puasa, kok ndak jo Allah Bapak, itu peluang je tuh. Baras sebenarnya jatah untuk anak kau seorang. Oh 15.000 misalnya. Aco bisa sih di Bali, arago-arago 2.000 misalnya. Dia kisi tiuk anak tu arago 2.000. Anak tu matan tu, cari anak-anak kau sadapek sebenarnya. Dia bantu barang dapek sebenarnya, karena lama makan kau ndaknya tinggal. Nah, kalau ada lo kecurangan seperti itu kan duto nama itu. Dalam laporan biku be aragonya 5.000, tapi kenyataan berbayar karena 2.000 misalnya. Nah, 3.000 masuk ke demi bangsaku. Nyo bangsaku je namanya, tapi bangsaku pribadi Bapak Ibu. Jadi bahasa bangsaku ke jawab kok untuk umatku, untuk rakyatku. Tapi bisa aja berarti demi bang untuk saku, kan ada gitu Bapak Ibu. Nah, itu bisa jadi. Kalau tidak hati-hati, Pak. Makanya sekarang ada di BEM, UGM itu kan agak keras dia Bapak Ibu. BEM Universitas Gajah Mada itu, bahkan kabarnya mau diteror lagi, dia mau dibunuh. Karena dia membongkar itu. MBG itu diplesetkannya. Bukan makan bergizi gratis, tapi maling berkedok gizi katanya. Gitu. Bapak Ibu, cari itulah berita umum kan di WWA itu. Hati-hati nih Bapak Ibu. Jadi semua itu mungkin dijadikan untuk berbohong
demi meraup keuntungan duniawi. Nah, oleh Nabi, ayo ini dengan Ramadan, coba ini ditekankan betul oleh Nabi. Bahasa anak sekolah sekarang wanti-wanti, diingatkan bana dek Nabi kuah, dilatih bana waktu Ramadan kuah. Jo Allah lah wale. Kalau jo manusia mungkin bisa dikelabui seperti itu. Kini jujurlah dengan Allah. Yang pertama, tinggalkan bohong dalam bentuk perbuatan, dalam bentuk perkataan. Ayo berhenti, tinggalkan itu supaya ibadah puasa nawak payah-payah makan minum itu kabul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bibu dan apa-apa, ini barangkali inti-inti yang ingin kita sampaikan karena waktu kita sangat terbatas. Bapak Ibu, anak-anak kami angkatan muda, silakan diluaskan nanti. Dan ini intinya supaya kita berlaku jujur dan sesuai dengan ayat yang kita baca di awal tadi, kita disuruh untuk bersama ma'as shadiqin, orang-orang yang jujur itu. Maka di hadis Nabi itu dipertegas dengan seperti itu. Jadi anak-anak kami yang mencatat, silakan saya judulnya puasa untuk melatih kejujuran dan menghindarkan dusta dan kebohongan. Jadi Bapak Ibu, itu barangkali poin kajian awak. Kemudian menyembah Ambo Sekete, terima kasih atas nama seluruh pimpinan pondok dan warga pondok pesantren Diniyah Limujure, Bapak Ibu, kepada Bapak pengurus khusus lebih Pak Haji dan juga Bapak Ibu jamaah yang sudah sangat banyak bantuan untuk pembangunan pondok pesantren kita ini. Walaupun tidak bisa sebut nama satu-satu Bapak Ibu, kami dengan anak-anak cuman hanya berdoa mudah-mudahan yang Bapak Ibu berikan menjadi amal jariah dan terus mengalir pahalanya nanti, walaupun Bapak Ibu sudah tiada, tapi selagi dipakai itu untuk yang baik, selagi masih belajar Al-Quran, masih belajar hadis, masih belajar nilai-nilai keagamaan, insya Allah Bapak Ibu akan selalu mengalir pahalanya kepada Bapak dan Ibu dan semua keluarga, baik yang di kampung ini atau mungkin juga yang di rantau, yang menitip kepada Bapak dan Ibu. Dan Bapak Ibu tentu juga dapat pahala walaupun kita menerima titipan, tapi kita kan juga sebagai wasilah dan sarana untuk kelangsungan hal yang baik itu. Jadi terima kasih Bapak Ibu, kami dengan anak-anak cuman bisa begitu. Kita hanya bisa berdoa, mudah-mudahan infak dan sedekah atau wakaf yang diberikan Bapak Ibu kita doakan berkah dan kita bisa cepat pindah belajar di gedung yang baru itu. Dan sekarang kan pembangunan masih jalan Bapak Ibu. Jadi kalau masih ada nanti yang dirantau bertanya Bapak Ibu, ada enggak pembangun di kampung awak? Kita masukkanlah satu di Diniyah Limujure itu. Awak di kampung, alhamdulillah Bapak Ibu, kami ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan bulan Juli besok anak kita sudah bisa, walaupun seadanya bagaimana, yang penting sudah bisa dimanfaatkan wakaf dan pemberian atau sedekah dari Bapak dan Ibu itu. Demikian saja barangkali Bapak Ibu, mohon maaf segala kekurangan. Dan terima kasih kita sudah hadir dan anak-anak kami sudah sangat rapi dan tenang. Terima kasih nak, mudah-mudahan teruskan ini sampai akhir Ramadan dan teruskan juga ibadah, karena kita adalah generasi penerus untuk Bapak dan Ibu-ibu kita yang sudah di atas kita ini. Demikian saja, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.